Cerita diawali saat Wuri yang memegang senjata tajam. Dia merasa putus asa diperhatikan oleh teman-temannya. Menggoreskan senjata tajam yang ada di tangannya ke leher Jaeun membuatnya pun terkejut karena darah yang menetes. Hari demi hari yang berbeda di pagi hari di sekolah, beberapa murid ditahan oleh guru karena telat, sementara Suji melenggang masuk beralasan dia murid pindahan. Diminta oleh wali kelasnya untuk datang jam 8 lebih 10 menit, supaya tidak canggung di hari pertama sekolah. Ungkapan Suji tersebut membuat iri para murid lainnya yang telat. Bertemu dengan wali kelasnya yaitu Pak Hyung. Suji bebarengan hendak memasuki kelas yang dilansir berada di gedung yang baru rampung 1 tahun lalu. Memperkenalkan diri di depan teman-teman barunya, kegiatan yang tidak asing rutin dilakukannya. Karena terlalu seringnya Suji pindah sekolah, dikarenakan ayahnya seorang tentara yang mengikuti tempat dinas ayahnya bertugas. Namun situasi tanpa antusias dari teman-teman di kelas membuatnya kebingungan. Pak Hyung lalu meminta Suji untuk duduk di kursi yang kosong. Dia pun pamit pada murid lainnya. Duduk di kursinya, Suji didekati oleh geng Harin, menanyakan asal dari sekolah Suji. Suji berujar bahwa dia berasal dari Jecheon. Harin yang mengetahui lokasi daerah itu menyatakan dia pernah ke sana bersama neneknya, menjadi sukarelawan di panti asuhan dekat rel kereta. Suji pun mengetahui lokasi panti asuhan yang dimaksud, menyatakan bahwa panti asuhan itu dekat dengan sekolah lamanya. Merasa berisik, Jaeun yang duduk di samping Suji dengan sinis pergi keluar kelas. Tidak memperdulikan Jaeun, Harin memperkenalkan Yerim kepada Suji. Menurutnya Yerim adalah paling cantik di kelas ini. Tiba-tiba Doa mengumumkan agar bergegas teman-temannya ke ruang musik karena ia akan mengunci ruangan ini. Di ruang musik, para murid meminta Yerim untuk bernyanyi. Guru pun mempersilahkan Yerim untuk naik ke atas panggung. Sepulang sekolah berbelanja ke minimarket, saat membayar di kasir, nemtek Suji terjatuh. Hari demi hari mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Tanpa diduga, Suji melihat Jaeun dirundung oleh teman-temannya tanpa perlawanan. Saat sepi, Suji pun memberitahu Jaeun agar melaporkan segala kesulitan yang dihadapi Jaeun dan menyarankan untuk pindah sekolah saja. Jaeun lalu mempertanyakan hari apa ini. Suji pun menjawab ini adalah hari Kamis. Jaeun langsung meminta Suji untuk bergegas ke kelas. Sampai di kelas, semua suasana pun terasa horor. Selesai membuat segitiga di papan tulis, Doa meminta Suji untuk duduk karena hari ini akan segera dimulai untuk piramid game. Doa lalu menjelaskan bahwa setiap hari Kamis di bulan terakhir akan diadakan games. Dan sebagai murid baru, Suji diminta untuk mengunduh aplikasi games dengan password peringkat. Lebih jelas dinyatakan Doa, jika menolak bermain maka dipersilahkan akan mengalami nasib yang sama seperti Jaeun. Suji lalu memutuskan untuk mengunduh aplikasi tersebut. Dijelaskan lebih lanjut oleh Doa bahwa games ini dinamakan Pyramid Games. Layaknya piramida memiliki tingkatan di mana ada tingkatan akhir, yaitu F. Yang pastinya akan dikucilkan kebalikan dari tingkat A. Tingkatan tersebut ditentukan oleh hasil dari pemungutan suara. Doa menyatakan bahwa tidak boleh memilih diri sendiri dan memilih orang yang sama berkali-kali. Dan dipertegas Doa yang melakukan absen maka tidak akan mendapatkan suara. Para murid fokus memungut suara, namun hasil yang didapat yaitu Suji mendapatkan nilai nihil. Tidak ada yang memilihnya. Hari berbeda, Suji yang tidak menuruti perintah dari Daeun yang mendapatkan posisi tingkat A, diperlakukan kasar oleh bawahan Daeun. Hari berbeda kembali, Woo memeriksa ponsel Suji mengetahui lewat aplikasi menstruasi bahwa ini adalah hari pertama Suji datang bulan. Bergegas Woo pun menggunting pembalut milik Suji. Hari demi hari Suji pun diperlakukan tidak manusiawi. Dia merasa jengah harus melalui pembulian selama 3 bulan lamanya. Berada di kelas melihat Jaeun, Suji mendekatinya mengajaknya mengobrol, menjadi pusat perhatian dari murid lainnya. Jaeun lalu mengajaknya keluar kelas mempertanyakan mengapa so akrab dengannya.
Suji menyatakan dia juga sekarang masuk tingkat F. Suji pun mengajak Jaeun untuk bekerja sama dengan memilih satu sama lain. Namun Jaeun menolak, menurutnya orang seperti Suji membuatnya jijik. Pulang sekolah pergi ke minimarket, Suji hendak membayar, diberi name tag oleh kasir yang berujar bahwa name tag Suji tertinggal saat berbelanja kemarin. Suji pun berterima kasih kepada kasir. Hari demi hari, Suji mendekati Jaeun, mengakrabkan diri kepada Jaeun dengan penuh perjuangan. Memperhatikan Yerim yang menggambar piramid di kaca perpus, Suji pun mempertanyakan mengapa harus mempermainkan permainan piramid game. Yerim menyatakan karena ia memiliki uang dan kaki tangan. Berjalan sendirian, Suji dihampiri Eunbyul yang memintanya datang ke ruang musik. Langkah Suji diperhatikan oleh Woo-i dan juga Daeun. Di ruangan musik, Eunbyul mengungkapkan bahwa awalnya dia janjian bertukar nama untuk mendapatkan suara. Namun Eunbyul pun mengakui dia bertukar suara dengan orang lain, bukan dengan Jaeun. Itu semua dia lakukan karena terlalu takut. Dirundung kembali, namun Suji melakukan perlawanan. Kala itu Harin menghampiri mereka. Terlihat oleh Suji, orang-orang yang merundungi terlihat takut saat Harin datang. Dengan jiwa seolah malaikat, Harin menawarkan bantuan kepada Suji. Tatapan Suji memantau situasi dari teman-temannya yang ketakutan dengan tatapan Harin. Dalam diamnya, Suji mengasumsikan jika dalang piramid game adalah Harin. Menghampiri Pahyung, Suji menanyakan mengapa di gedung kelasnya tidak ada CCTV. Guru lain menyatakan bahwa di gedung Papiliun tidak perlu ada CCTV, karena sudah ada doa sebagai CCTV yang memiliki info akurat bisa lewat dirinya. Ngahulung sejenak, tatapan Suji pun terfokus pada CV doa yang memiliki ayah berprofesi direktur rumah sakit Seosin. Hendak mencuci tangan, Suji pun disapa oleh Harin yang menawarkan multivitamin, namun Suji menolak dan izin bertanya. Sebenarnya mengapa piramid game dilakukan di kelasnya? Harin lalu menyatakan bahwa itu hanya bentuk hiburan. Izin bertanya kembali, Suji mempertanyakan siapa pembuat permainan ini. Harin pun berujar jika dia yang membuatnya. Mungkin akan lebih wow dari selama ini yang ia lihat. Menurut Harin, mempermainkan tingkat F akan semakin menarik jika ia yang membuatnya. Sampai di kelasnya, Suji pun diteriaki oleh Ji-e yang mempertanyakan mengapa menghilang saat jam istirahat. Menginformasikan Seung-yi menanggung yang seharusnya ditanggung oleh Suji. Mengeluarkan unek-uneknya, Suji pun menyatakan mengapa harus memikirkan kondisi temannya saat teman-temannya tidak peduli terhadap pembulian yang ia terima. Pernyataan dari Suji membuat Ji-e pun terdiam. Pementasan balet yang dilakukan oleh Harin terlihat oleh Suji yang menjadi pusat perhatian seluruh penonton. Tanpa sengaja, Suji pun menjatuhkan ponselnya, membuat semua orang terfokus pada Suji, termasuk Harin yang menatap Suji dengan tajam. Berjalan bersama guru lainnya, Guru Yuan mengutarakan pendapatnya mengenai Suji yang terlihat olehnya dilakukan tak senonoh oleh murid lainnya. Sebagai wali kelas, Pahyung menghampiri murid-muridnya yang mempertanyakan apa yang membuat mereka melakukan hal tak senonoh kepada Suji. Woo menjelaskan bahwa dia hanya bersenang-senang. Saat itu Suji mengutarakan bahwa ia sepertinya terkena flu. Pahyung lalu mengantar Suji ke UKS dan meminta murid lain untuk berolahraga di lapangan. Di ruang UKS, Suji mengutarakan bahwa ia dirundung oleh teman-teman sekelasnya. Pahyung menginformasikan tahun lalu ada murid bernama Wuri yang bernasib sama. Dia pun mengetahui bahwa Jaeun mengalami perundungan. Pahyung menyatakan dia akan mencoba membantu namun meminta merekod semua pengakuan dari Suji melalui ponsel miliknya. Saat itu, namun Suji terbelangak tak percaya saat Pahyung mencoba menyakitinya, berujar bahwa dia hanya mencari memar atau luka bakar yang Suji miliki. Karena anak zaman sekarang sangat telaten melakukan kekerasan tanpa meninggalkan bukti apapun. Melihat air yang mendidih, Suji pun mencoba melawan Pahyung. Kala itu Jaeun datang menghampiri Suji, mengajaknya kabur dan merebus ponsel milik Pahyung. Menuju atap, tingkah mereka berdua diperhatikan oleh Guru Yuan. Di atap, Suji diperlihatkan video oleh Jaeun, yaitu berupa video Wuri saat dihukum oleh teman-temannya karena membocorkan perundungan kepada wali kelas, yang membuat wali kelas tersebut meminta bayaran kepada ayah Daeun atas perundungan yang dilakukan oleh Daeun pada Wuri. Diingatkan oleh Jaeun bahwa Wuri melanggar peraturan game dengan membocorkan perundungan yang dialaminya. Jaeun pun meminta maaf karena baru memberitahu Suji. Suji lalu meminta agar Jaeun membantunya untuk ikut piramid game.
dan memilih satu sama lain agar terhindar dari tingkat F, lalu menghancurkan piramid game. Hari berbeda, tepatnya pemilihan piramid game, kembali Suji yang tidak melihat Jaeun merasa pasrah. Namun tanpa diduga Jaeun pun datang dan ikut bermain. Seperti biasa doa memimpin permainan, mereka pun mulai memilih. Hasilnya mengejutkan karena Suji mendapatkan 5 suara berada di tingkat C dan Jaeun mendapatkan 2 suara berada di tingkat D. Sementara Ji-e tidak mendapatkan suara, dia berada di tingkat F. Berbincang berdua dengan Suji, Jaeun mempertanyakan mengapa Ji-e. Suji menjelaskan kemungkinan Ji-e bertengkar dengan temannya sehingga tidak ada yang memilihnya. Jaeun lalu mempertanyakan apa yang harus dilakukannya untuk menghancurkan permainan ini, sementara ada Ji-e di tingkat F. Suji pun menjelaskan bahwa dia sudah berada di tingkat C sekarang, hanya bisa menjalani permainan ini. Ungkapan Suji membuat Jaeun pun super kecewa. Suji lalu mendapatkan perlakuan istimewa dari teman-temannya. Hari berbeda, Suji yang ingin mengetahui siapa saja yang memilihnya selain Jaeun meminta kepada teman-temannya untuk menulis manual pemungutan suara piramid game kemarin. Beralasan ingin mengetahui apakah aplikasi ini dapat dimanipulasi atau tidak. Yeon menyatakan dia yang membuat aplikasi ini, tidak usah diragukan lagi. Namun kala itu Yeri menyetujui untuk dilakukan pemilihan manual. Dipimpin oleh doa kembali, mereka mendapatkan nilai yang sama seperti halnya di aplikasi tempo hari. Suji lalu meminta maaf kepada Yeon dan menyatakan tidak akan meragukan lagi aplikasi ini. Mencocokkan tulisan manual teman-temannya dari pemilihan suara, Suji mengetahui bahwa selain Jaeun, Yerim, Doa, dan Harin, menyimpulkan bahwa ia didesain oleh Harin untuk naik tingkat dan kapanpun bisa dikembalikan ke tingkat F. Di kelas, Ji-e yang mengalami perundungan oleh Woo-i, saat itu Jaeun meminta untuk menghentikan perundungan kepada Ji-e. Namun Daeun malah meminta Jaeun menggantikan posisi Ji-e. Saat Jaeun hendak menurut, tiba-tiba Harin menghampiri Woo-i dan meminta jangan melakukan hal tersebut kepada Jaeun. Dan tiba-tiba Suji melempar ballpoint ke kepala Harin, beralasan tidak sengaja dan meminta maaf kepada Harin. Woo-i mencoba membela Harin hendak berperilaku kasar kepada Suji. Namun kala itu Harin meminta Woo-i untuk diam karena sudah jelas bahwa Suji tidak sengaja. Berada di depan minimarket, Suji dan Jaeun memperhatikan Ji-e yang bercerita bahwa awalnya di tahun lalu Daeun yang kebosanan meminta dilakukan permainan di kelas, di mana hasil pemungutan suara dari game yang mendapatkan suara terbanyak mendapatkan hak istimewa. Seperti diistimewakan, namun seiring berjalannya waktu permainan tersebut menjadi lebih sadis kepada tingkatan yang paling rendah. Hari berbeda di minimarket kembali, Suji mengajak Ji-e dan Jaeun agar mereka masuk ke tingkat C, maka harus dibuat kongsi untuk tingkat D, untuk meruntuhkan piramida. Untuk itu perlu dikumpulkan tingkat D agar bergabung bersama mereka. Suji meminta agar jangan berkomunikasi offline di sekolah, tapi hanya lewat daring saja, untuk menginfokan segala sesuatunya. Dan dia pun akan bergerilya, membuat kepercayaan kepada teman-teman untuk tingkat D. Suji pun kala itu melakukan aksinya. Suji yang mendekati Yewon dan terus menginterogasinya mengenai aplikasi piramid game yang dibuat oleh Yewon. Japri kepada Jaeun agar mengikuti Yewon. Suji yang tetap siaga melihat ekspresi aneh dari Yewon. Dia lalu melihat Jaeun tengah bersama Harin dan bergabung bersama mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Kala itu Suji melihat Harin ngudut tanpa rasa malu. Suji meminta agar udut dimatikan karena dirinya tidak mau menjadi perokok fasik. Harin lalu pergi sembari menjatuhkan udutnya dan menyatakan dia tidak menyukai Suji. Dihubungi oleh kepala sekolah, Suji diminta hadir dalam acara parenting yang diadakan oleh sekolah. Di sekolah, Jaehyung diminta Suji untuk berkoalisi dengannya dan juga Jaeun. Karena dia sudah tahu jika dilihat dari tulisan pemilihan manual kemarin, Jaehyung tidak memilih teman dekatnya. Malam hari hendak pulang, Jaeun memperhatikan sosok lelaki yang masuk ke sekolahnya.
Suji pun mengetahui hal itu, langsung memergoki lelaki kasir yang dilansir adalah kakak dari Wuri. Terhubung dengan Jaeun, Jaeun melihat Suji yang didorong masuk dan ponsel yang langsung mati. Bergegas menghampiri Suji. Jaeun mengetahui bahwa kakak Wuri adalah seorang hacker. Pergi ke minimarket, Suji meminta kerjasama kakak Wuri bernama Seunghwa untuk bergabung dengannya, membantu meretas semua teman di kelas Suji. Suji pun mengetahui aktivitas ponsel dari teman-temannya. Di sekolah berbincang dengan kedua temannya, Suji melihat tingkah aneh dari Ji-e dan juga Jaeun. Menghadiri acara parenting ayah Suji dianggap remeh oleh orang tua lainnya, karena hanya memiliki pangkat bintang 2. Ibu Yohan kala itu lalu menanyakan apakah ayah Suji tahu mengenai Suji di sekolah. Menurut ayah Suji, Suji anak yang supel, aktif, dan juga mandiri. Ibu Yohan lantas menyatakan bahwa di kelas Suji terjadi kekerasan. Pernyataan Ibu Yohan membuat para orang tua murid memperhatikan ayah Suji, begitupun dengan kepala sekolah. Ibu Yohan menyatakan kemungkinan Suji adalah salah satu korbannya. Pak Hyang kala itu langsung meminta Ibu Yohan untuk ikut pergi dengannya. Sementara itu Suji berbincang dengan Yerim, mengajaknya untuk berkoalisi. Menurutnya, ia tahu jika Yerim tidak ingin mengikuti Pyramid Games. Namun karena Harin mengetahui hubungan terlarang Yerim dan juga Enjeng, memaksa Yerim untuk ikut. Untuk itu, dia mengajak Yerim untuk memusnahkan Pyramid Games. Yerim berujar bahwa Suji seperti Harin hanya bisa mengancamnya dan nampaknya dia tidak tertarik dengan tawaran dari Suji. Yerim memilih pergi meninggalkan Suji. Kala itu mereka berdua menerima pesan yang sama dari Seungyi berupa pesan kepasrahan hidup. Sampai di kelas, Suji dan Yerim melihat Seungyi melukai pergelangan tangannya. Suji pun menjadi pusat perhatian dari teman-temannya yang mempertanyakan mengapa Suji setega itu terhadap Seungyi. Suji pun mengingat semalam dia mengirim pesan screenshot hasil temuan Seunghwa mengenai Seungyi yang mengancamnya akan membongkar rahasia dari Seungyi bila tidak berkoalisi dengannya. Masih di kelas, Suji pun dipanggil oleh ayahnya bersama para orang tua murid lainnya yang terkejut melihat tetesan darah dari pergelangan tangan Seungyi. Ayah Suji mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dijawab oleh Harin yang menyatakan bahwa Suji belum bisa beradaptasi dengan sekolah ini. Berjanji sebagai pelajar, Harin dan teman-teman lainnya akan mengatur semuanya. Ibu Harin kala itu menyatakan anak-anak memiliki sistem sendiri yang tidak bisa dicampuri oleh orang tua. Para orang tua lalu menunggu di luar kelas, memperhatikan anak-anak mereka melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah mereka. Musyawarah yang dipimpin oleh Doa menjelaskan bahwa komite pendisiplinan adanya korban tingkat D yaitu Seungyi dan pelaku yaitu Suji di tingkat C. Namun Suji tidak menerima dikatakan menjadi pelaku jika tidak ada bukti jika dia mengancam atau merundung dari Seungyi. Tanpa bertele-tele, Harin yang berada di tingkat A meminta semua mengangkat tangan bila setuju Suji mendapatkan hukuman dan semua suara yang didapat Suji di pemilihan kemarin disita juga untuk pemilihan berikutnya. Suji tidak dapat memilih. Para orang tua yang melihat dari luar mengasumsikan anak-anak mereka sedang melakukan penyelesaian masalah dengan mufakat tanpa adanya kekerasan. Namun berbeda dengan Ibu Yohan yang mengasumsikan bahwa para murid seperti sedang melakukan eksekusi publik. Dan amat kecewa karena para orang tua hanya bisa berdiri di luar. Ibu Yohan saat itu hendak masuk, namun Ibu Harin menyatakan kepada Ibu Yohan, jika Bu Yohan kekeh ikut campur urusan anak-anak, maka Suji yang akan menjadi mangsanya. Dinyatakan Doa hasil pemungutan suara sebanyak 21 setuju. Suji tidak bisa memilih Pyramid Game berikutnya, tapi masih bisa menerima suara. Masuk ke dalam kelas kembali, Harin menjelaskan kepada para orang tua murid tentang novel The Pyramid dan meminta para orang tua untuk berpartisipasi selama 2 jam di aplikasi dengan barcode yang ia tunjukkan untuk diaktifkan. Menjelaskan lebih detail bahwa orang tua harus memilih 5 murid yang ada di kelas ini untuk menentukan popularitas dari murid. Tingkat A popularitas paling atas dan tingkat E popularitas paling rendah. Namun kala itu Ibu Harin meminta anaknya untuk tidak meneruskan. Saat itu tiba-tiba Nenek Harin datang dan Harin pun melanjutkan presentasinya mengenai Pyramid Game. Ibu Embyu lantas bertanya mengapa para orang tua harus memainkan permainan ini. Nenek Harin menyatakan jika cucunya menginginkan itu, maka lakukanlah. Para orang tua lantas mengunduh dan memilih murid yang mereka kehendaki memiliki popularitas. Harin lalu mengumumkan bahwa yang berada di tingkat F adalah Suji. Meminta pendapat ayah Suji mengenai Pyramid Game ini.
Menurut Ayah Suji, baik itu di militer, disiplin, bahkan di sekolah pasti ada hierarki. Dan semua harus patuh terhadap aturan itu. Namun, Suji mengeluarkan pendapatnya bahwa bagaimana dengan orang yang tidak menghendaki hierarki tersebut, yang dapat menghancurkan hidupnya, bahkan mungkin ingin mengakhiri hidupnya. Harin lantas mempertanyakan apa yang akan dilakukan oleh Suji terhadap piramid game. Suji pun menyatakan dia akan menghancurkannya. Mendengar semangat dari Suji, Nenek Harin meminta Ayah Suji untuk menyerahkan Suji ke grup Baekhyun, karena ia adalah pimpinannya. Hari berbeda, Yerim bertanya kepada Harin dengan Harin kembali mengajak para orang tua bermain piramid game. Artinya Harin mengungkapkan konten permainan mereka selama ini. Harin lalu mempertanyakan kepada teman-temannya, apakah yang dilakukan dia kemarin membocorkan konten permainan? Tidak ada yang menjawab. Harin pun menyatakan kemungkinan dia tidak melanggar. Yerim lantas menyatakan sepertinya semua takut jika ditanyai seperti itu. Meminta kepada teman-temannya untuk melakukan pemungutan manual anonim agar keadilan di kelas ini terjaga, seperti halnya Suji yang mendapatkan pendisiplinan karena melanggar aturan piramid game. Harin pun menyetujui karena menurutnya ini adalah permainan semuanya. Hasil pemungutan suara pun membuat semua murid terbelangak karena 13 murid menyetujui Harin mendapatkan hukuman dan 11 orang tidak setuju. Dalam diamnya Harin terdiam karena dia tidak bisa memilih di pemungutan piramid game berikutnya, seperti halnya Suji. Hari berbeda, para murid diramaikan dengan berita viral siswa yang mendapatkan keistimewaan di sekolah karena dibuatkan gimnastik di sekolah oleh orang tuanya dengan menampilkan foto Yerim. Harin menyatakan sepertinya foto Yerim diambil dari sudut di kelas. Enjung lalu mencari CCTV tersembunyi di kelas yang akhirnya dapat ia temukan. Kala itu Harin meminta mengungkap siapa pemilik dari CCTV itu. Dan Bu Yohan masuk ke dalam kelas menyatakan bahwa itu adalah CCTV miliknya. Bu Yohan langsung merusak CCTV itu, berujar bahwa ia begitu curiga dengan perundungan yang ada di kelas ini. Untuk mengungkapkannya, makanya menyimpan CCTV. Di ruangan kerjanya, Bu Yohan bebenah karena dia resign. Melihat diperhatikan oleh rekan kerjanya, Ibu Yohan menyatakan dia terlalu malu mengajar di tempat seperti ini. Bertemu dengan Suji di luar, Bu Yohan meminta maaf karena tidak bisa membantu Suji. Namun Bu Yohan memberi kontaknya kepada Suji bila Suji memerlukan bantuannya dan menyemangati jangan menyerah. Berkumpul di atap, Suji pun mempertanyakan apakah Ji-e yang membocorkan CCTV sampai Harin mengetahui hal itu. Ji-e pun mengingat bahwa ia memang membocorkan semua informasi kepada Seung-yi. Tanpa basa-basi, Suji pun meminta Ji-e agar tidak menemuinya di sini lagi dan meminta Ji-e untuk pergi. Ji-e lalu meminta maaf dan pergi. Di kelas, pemilihan piramid game kembali diselenggarakan, kecuali Harin dan Suji yang tidak bisa memilih. Hasil pemungutan pun didapat membuat Harin jengah karena walaupun dia menempati tingkat A, tidak ada tingkat F, karena paling rendah adalah tingkat D. Hari berbeda, melihat Seung-yi, Suji menghampirinya dan meminta maaf jika dia membuat Seung-yi kecewa. Seung-yi yang melihat Harin dan merespon iya. Suji pun berterima kasih karena Seung-yi sudah memaafkannya. Suji lalu menyapa Ji-e, membuat murid pun bertanya-tanya akan keramahan Suji pada Ji-e. Suji menjelaskan bahwa dia berniat menghancurkan piramid game, karena tidak ada lagi tingkat F, maka tidak ada pula yang mesti dirundung. Semua bisa saling menyapa selayaknya teman seperti apa yang dilakukannya pada Ji-e. Berada berdua dengan Yewon, Harin memberi komputer Jingjing dengan syarat meminta informasi pilihan teman-temannya saat melakukan pemungutan suara kemarin. Yewon berterima kasih untuk komputer Jingjingnya, namun menolak menginformasikan data yang menurutnya bersifat rahasia. Mengingat dia adalah seorang IT yang harus menjunjung profesinya, alih-alih merendahkan aplikasinya dengan membocorkan rahasia para pemilik akun. Sembari pergi dengan kesal, Harin pun menjatuhkan komputer Jingjing ke dalam ember yang berisi air, membuat Yewon pun menyayangkan. Sepulang sekolah, Suji membantu membetulkan wastafel Jaeun. Jaeun lalu berterima kasih dan membuatkan mie untuk mereka nikmati bersama. Saat itu Suji mengambil ponsel Jaeun yang berbunyi. Ternyata pesan masuk dari Harin, meminta Jaeun untuk bergegas keluar. Suji lalu menanyakan sepertinya Jaeun kenal lama dengan Harin. Jaeun menjawab bahwa ia saat SD satu kelas dengan Harin dan akrab sampai Harin pindah sekolah.
Bersekolah kembali, Jaeun terlihat bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Dia semakin percaya diri membantu Sung-e saat hendak diminta untuk membawa buku ke ruang guru. Di rumahnya, Suji diminta ayahnya untuk bersiap pindah sekolah kembali karena ayahnya ditugaskan di kota Paju. Bersekolah kembali, Yerim sebagai tingkat A meminta agar hak istimewa tingkat A ditiadakan, mengingat tidak adanya tingkat F untuk dirundung jadi tingkat A yang tidak ada gunanya lagi menurutnya. Kala itu Yerim juga meminta agar Daeun, Seolha, dan Woo-i meminta maaf kepada Jaeun karena telah merundung Jaeun. Namun mereka pun menolak. Harin lalu menyetujui bila pemungutan nanti tidak ada tingkat F, maka hak istimewa tingkat A ditiadakan. Malam hari Jaeun berbincang dengan ibunya di telepon. Ibu Jaeun menginformasikan bahwa Sohon kemarin mengunjungi ibunya. Jaeun pun kaget mendengarnya. Di sekolah, Harin dan Jaeun tidak bersekolah. Suji yang menghubungi Jaeun namun tidak mendapatkan respon. Malam harinya, Suji sampai di luar kediamannya. Dia melihat atasan ayahnya yaitu Kolonel Sanggu hendak membawa barang-barang begitu banyak. Suji yang tinggal di apartemen yang sama menawarkan bantuan untuk membantu barang-barang milik Kolonel Sanggu. Terlihat goodie bag brand Baekhyun yang merupakan perusahaan milik nenek Harin. Saat bersama Jaeun, Harin dihubungi oleh Suji, namun Harin menyatakan dia tidak ada waktu untuk menanggapi Suji kali ini, sembari menutup telepon. Sembari berjalan, Suji menghubungi ayahnya bahwa dia tidak akan pindah sekolah. Ayahnya pun menyetujui keputusan dari Suji. Harin lalu bertindak kasar kepada Jaeun, namun Jaeun tangannya yang kepanasan, dia membela diri menjatuhkan korek api milik Harin. Saat itu Suji datang memeriksa tangan Jaeun. Suji pun langsung menyatakan bahwa ia tidak akan pindah sekolah, meskipun Harin mengeluarkan banyak uang. Harin mengingatkan Suji, seharusnya Suji merasa senang karena akan terhindar dari piramid game. Karena piramid game di kelas tidak akan pernah berakhir. Suji menyatakan dia akan menghancurkan Harin karena piramid game adalah Harin. Jaeun pun hanya terdiam menyaksikan. Berolahraga tanpa dibimbing oleh guru olahraga karena sedang mengurusi untuk karya wisata, menyerahkan kegiatannya kepada murid-murid. Ambil berujar bahwa untuk kegiatan olahraga kali ini yaitu dodgeball, dengan melibatkan semua murid tingkat D untuk bermain. Dengan aturan 1 poin jika mengenai orang yang mendapatkan 2 suara atau lebih, 3 poin jika mengenai orang yang mendapatkan 1 suara. Dengan penilaian akan dilakukan oleh Doa selaku ketua kelas. Mereka lalu mulai bermain dengan penuh keseriusan. Saat bola memborbadir Ji-e, Jaeun bergegas menghalangi Ji-e. Langsung Doa berujar, Jaeun kehilangan poin. Kala itu dengan lembang dan penuh kelembutan, Suji mengambil bola dan mendekatkan bola kepada Yewon. Suji lalu meminta 3 poin kepada Doa. Tidak terima hal itu, dengan kasar Daeun mengambil bola dari tangan Yerim dan memukulkan kepada Ida. Kala itu Jaeun mengambil bola dan mendekatkan bola kepada badan Ida. Doa pun menyatakan Daeun dan Jaeun mendapatkan 1 poin. Dengan santai Suji memberi Yewon bola. Bola dengan santai oleh Yewon diover santai kepada teman-temannya, membuat permainan pun semakin anggun. Malam hari Suji mendapatkan pesan ancaman dari Harin bahwa jika Suji melakukan hal yang tidak menyenangkannya, maka dia akan membuat artikel mengenai ayah Harin yang menerima suap dari grup Baekhyun untuk memindahkan anaknya sekolah dengan menyertakan bukti foto ayah Harin bersalaman dengan nenek Harin. Hari berbeda berkarya wisata, para murid terlihat acuh tak acuh, suasana pun terlihat canggung. Berbincang dengan Suji, Harin meminta Suji untuk bergegas berlari pindah sekolah. Sebelum teman dekat Suji tahu bahwa Suji pasti mengkhianati mereka. Duduk tersenyum, Yerin terlihat senang karena namanya masuk dalam list debut. Namun sikapnya tiba-tiba berubah dan menghampiri Enjing, mempertanyakan mengapa tidak mengikuti kompetisi berenang. Harin yang menjawab menyatakan bahwa Enjing harus menemaninya di laut untuk surfing. Hal tersebut untuk jaga-jaga bila ada apa-apa dengannya, karena tidak mahir berenang. Enjing yang pergi tanpa menjelaskan apapun, saat itu Harin meminta Yerim untuk berperilaku baik kepada Harin.
Bila tidak, ingin Harin mengganggu Enjing dan Yerim bebas untuk debut. Yerim pun hanya terdiam. Di jam berbeda, Harin menjatuhkan cetakan foto mesum milik Jaehyung. Namun Jaehyung berujar, dia tidak takut. Harin mengungkapkan dia mengetahui bahwa kakak Jaehyung akan melakukan interview kerja di firma hukum. Dan bila Harin menginformasikan foto ini kepada pewawancara, yang merupakan penasihat grup Baekhyun, maka dengan mudahnya kakak Jaehyung tidak akan lolos. Mendengar hal itu, Jaehyung amat kesal dalam diamnya. Saat selesai menikmati aksi menyelam teman-temannya, tiba-tiba Harin terjatuh karena ada yang mendorongnya. Harin yang tidak mahir berenang dengan cekatan Jaeun menolong Harin, disusul oleh tim penyelamat. Pahyong lalu datang rusuh mengkhawatirkan Harin. Dia berterima kasih kepada tim penyelamat yang pamit pergi. Kala itu, Pahyong lalu meminta Harin untuk bergegas ke rumah sakit. Namun Harin dengan kasar meminta gurunya untuk diam, sembari menginjak kaki Pahyong. Para murid lainnya hanya terdiam melihat Pahyong yang tidak diperlakukan layaknya seorang guru oleh Harin. Berbincang berdua, Doa mempertanyakan mengapa Woo-i mendorong Harin. Woo-i menyatakan bahwa ia tidak sengaja melakukannya. Doa meminta Woo-i untuk jangan gegabah. Sampai di penginapan, Pahyong meminta mereka untuk menentukan 5 orang untuk 1 kamar. Malam hari mereka menerbangkan lentera, menatapnya karena terlihat sangat indah. Membereskan sampah, tiba-tiba Suji diberi kue ulang tahun oleh teman-temannya. Yerim yang mengupload di sosmednya terpantau oleh Wuri yang merasa muak dengan Yerim. Malam hari merenung sendirian, Suji dihampiri Yewon yang meminta Suji untuk mengandalkannya bila memerlukan bantuan. Dihubungi oleh ibunya, Jaeun menghampiri ibunya yang ternyata bersama Harin. Ibu Jaeun lalu membawakan stroberi untuk Jaeun dan pamit karena ia tidak ingin mengganggu Jaeun yang sedang berkarya wisata. Berdua dengan Jaeun, Harin menyatakan bahwa Jaeun perlu tahu jika Suji mengkhianati Jaeun demi ayahnya. Berjalan sendirian mencari Jaeun. Jaeun yang terlihat lemas dihampiri oleh Yerim dan juga Jaehyung yang menyatakan bahwa ia diancam oleh gadis gila Harin. Jujur bahwa ia tidak peduli dengan kakaknya karena dia pernah terluka di pelipis matanya saat kecil oleh kakaknya, yang membuatnya menaruh dendam pada kakaknya sampai saat ini. Yerim pun jujur ia diancam oleh Harin, namun ia tidak peduli terhadap Enjing. Karena sudah tidak masuk di akal, Enjing bertekuk lutut merendahkan dirinya kepada Harin, sembari menelpon Enjing agar Enjing tahu perasaan kecewa Yerim terhadap Enjing. Kala itu Jaeun pun meminta maaf karena baru tahu bila Suji harus memikul beban memikirkan nasib ayahnya yang mengorbankan pindah sekolah atas keinginan Harin. Suji hanya terdiam, tidak menyangka teman-temannya sesolid itu. Pagi hari bermain paintball. Eunbul menyatakan kepada teman-temannya bahwa permainan ini bentuk pertahanan individu. Jaeun yang dibombardir Harin tidak melakukan perlawanan. Dia hanya terdiam saat Harin menyatakan bahwa jika Jaeun ingin ibunya bahagia, maka hianati teman-temannya. Selesai bermain, Eunbil mengumumkan bahwa yang mendapatkan hukuman pastinya yang mendapat tembakan paling banyak, yaitu diantaranya Suji, Jaehyung, dan Ji-e. Terlihat oleh Ji-e yang terkena hukuman rata-rata memakai rompi hitam. Semua teringat olehnya saat Yurim meminta bertukar rompi. Ji-e pun jadi menaruh curiga, sepertinya targetnya adalah menghukum rompi hitam kecuali Enjing, karena mengorbankan diri untuk Yerim. Harin lalu menyatakan yang mendapatkan hukuman akan dipilih mendapatkan posisi tingkat F karena ketidakstabilan dalam piramid game. Eunbil lantas meminta persetujuan murid lainnya yang mayoritas memang menyetujui pemilihan tingkat F lewat penerima hukuman kalah main paintball. Eunbil lalu meminta agar para calon tingkat F menembak orang yang memiliki kesalahan menurut versi masing-masing mereka. Ji-e pun lalu memborbardir diri sendiri dan menyatakan bahwa ia mengkhianati teman-temannya. Mereka lalu masing-masing menembakkan diri ke badan masing-masing. Suji pun menyatakan bahwa ia tidak menyukai teman-temannya semenjak awal kepindahannya. Jaehyung menyatakan bahwa ia memotret otot-otot lelaki tampan yang memungkinkan itu dikategorikan mesum.
Jaeun hendak menyatakan bahwa ia memiliki kesalahan di masa lalu. Suji dan Jaehyung lalu memborbardir teman-temannya yang menyatakan mereka semua memiliki kesalahan sembari menikmati keseruan menembak yang diperhatikan oleh teman-temannya yang keanehan karena tidak menduganya. Eunbil yang takut Harin mengamuk meminta Daeyeon untuk mengatasi keakuran mereka. Daeyeon langsung mengamuk dihalangi oleh Eunjung, namun membuat terluka Eunjung yang terkena paku. Bergegas tim, Suji menolong Eunjung dan meminta bala bantuan. Di sekolah, kepala sekolah yang meminta maaf kepada Ibu Harin karena telah terjadi kesalahan yang tak terduga, mengakibatkan luka salah satu pelajar, yaitu Eunjung. Sebagai pimpinan, Ibu Harin meminta berita ini agar jangan sampai terekspos media. Malam hari, Pak Hyung menginformasikan bahwa Eunjung dipindahkan ke rumah sakit Seoul dan keluarga Eunjung meminta tidak mempermasalahkan untuk itu. Diminta para murid untuk berdiam diri, tidak mengekspos apapun. Sementara untuk Daeyeon mendapatkan hukuman membersihkan lorong selama 2 bulan. Kala itu Daeyeon mempertanyakan bisakah pembantunya saja yang mengerjakan itu semua. Memperhatikan tingkah Daeyeon dan mendapatkan pesan dari pelatih renang Eunjung yang menginformasikan kepada Yerim bahwa melihat kondisi Eunjung, karir berenang Eunjung pun sudah berakhir. Yerim pun mengamuk kepada Daeyeon sejadi-jadinya. Namun Suji meminta Yerim untuk berhenti karena dia yang akan menghancurkan Daeyeon secara berkeping-keping. Mereka lalu menerima pesan dari Harin selaku tingkat A bahwa akan menghukum Daeyeon atas tindakan Daeyeon kepada Eunjung. Bersekolah kembali, Suji memberi not di meja teman-teman kepercayaannya untuk meminta persetujuan dalam bergabung dengan grupnya. Pagi buta, Suji memeriksa jawaban dari teman-temannya yang menyatakan setuju. Hari berbeda hendak melakukan pemungutan suara untuk menentukan hukuman bagi Daeyeon yang dipimpin oleh Eunbil. Tiba-tiba Pak Hyung meminta agar Daeyeon keluar karena akan dipaksa pindah dari sekolah ini, mengingat berita viral calon atlet renang Eunjung telah pupus akibat kekerasan yang dilakukan oleh Daeyeon. Di kantor kepala sekolah, Harin meminta ibunya untuk mengembalikan Daeyeon dan meminta jangan mencampuri urusannya. Saat itu nenek Harin datang dan meminta informasi kepada mantunya keputusan apa yang akan diambil. Ibu Harin memperlihatkan rilisan berita artikel mengenai ketegasan Yayasan Baekhyun mengeluarkan penindak kekerasan di sekolah, yaitu Daeyeon. Nenek Harin dengan lembut lalu meminta cucunya sebagai pewaris harus memanajemen kemampuan berharganya, terutama leadership-nya, namun diingatkan jangan ceroboh. Malam hari Ibu Jaeun mempertanyakan apakah Jaeun melakukan sesuatu yang tidak baik di masa lalu sesuai yang Harin katakan. Jaeun pun membenarkan sembari menangis. Malam berbeda ditemui Harin, Jaeun diminta agar tetap di tingkat F. Maka dia tidak akan merundung teman-temannya yang lain. Termasuk Suji, bila perlu akan dia jadikan perundung. Karena menurut Harin, dia bisa melakukan apapun. Bersekolah, di kelas Jaeun terlihat bersikap dingin, membuat keanehan dari teman-temannya. Mengajukan sikap dari Jaeun, Suji semakin giat membuat pengkongsian. Dukungan melenyapkan piramid game. Suji lalu menarik Jaeun dan menyatakan dia tidak takut dengan Harin. Untuk itu meminta Jaeun untuk tetap berteman dengannya. Berkumpul dengan koalisinya, Suji meminta teman-temannya untuk sepakat meniadakan piramid game dengan tidak memainkannya. Menurut Suji, bila banyak yang tidak memainkan game itu, maka piramid game ditiadakan. Festival di sekolah menghadirkan penampilan dari Yerim yang baru saja memulai debutnya. Aksi Yerim pun memukau para teman-temannya. Sementara itu, Seunghwa berada di atap sekolah mempersiapkan sesuatu. Sendirian menerima pesan dari Eunjung, Yerim diberi ucapan selamat atas debut Yerim, membuat Yerim pun menangis bersedih. Berada di kolam renang, Yerim menghubungi Eunjung dan meminta tetap optimis akan kesembuhan dari Eunjung. Diperhatikan oleh Suji dari jauh, kala itu Yerim dihampiri oleh Wuri yang berteriak dan mendorong makhluk cosplay beruang menabrak Yerim yang langsung pingsan tak berdaya. Wuri menyatakan siapakah penguntit durjana ini. Terlihat oleh Wuri seorang perempuan yang bergegas kabur. Wuri kala itu lalu mengejarnya. Di kelas hendak melakukan piramid game, Harin mengumumkan bahwa piramid game kali ini akan menentukan tingkat F secara permanen sampai lulus dari sekolah ini. Kondisi berbeda di luar, Suji melihat Yerim hendak dibawa ke ambulans. Suji yang berjalan ke kelas langsung menghampiri Harin dan bertindak kasar.
menyatakan bahwa karena Harin menginginkan piramid game, Wuri, Enjeng, dan kini Yerim semua terluka akibat permainan konyol ini. Namun kala itu Harin menyuruh Suji untuk duduk di kursinya karena piramid game akan dimulai. Dia menyatakan sebagai pencipta piramid game, dia membuka bila salah satu temannya ingin menjadi sukarelawan tingkat F secara permanen. Suji menyatakan harus ada persetujuan dulu dari para pemain, karena bagaimanapun piramid game permainan mereka semua. Tidak hanya permainan Harin, meskipun Harin yang menciptakannya. Suji pun mempertanyakan masihkah teman-temannya ingin mempermainkan piramid game. Tidak ada jawaban dari teman-temannya. Suji meminta teman-temannya untuk menghapus aplikasi dari piramid game dan berdiri bila ingin mengakhiri permainan ini. Lanjut berbicara, Suji menyatakan bila mayoritas masih setuju dengan adanya permainan ini, maka harus ditentukan salah satu dari mereka untuk menempati tingkat F. Harin pun menyetujui hal itu. Dimulai dari Jaeun yang menguninstall aplikasi dan berdiri diikuti oleh teman-temannya. Namun masih kurang satu suara lagi. Setidaknya harus 12 orang yang menguninstall aplikasi ini. Dan tanpa diduga, Daeyeon berkontribusi menguninstall aplikasi piramid game. Namun Suji mempertanyakan kepada doa status dari Daeyeon. Doa kala itu menyatakan karena kekerasan terhadap Enjeng yang dilakukan Daeyeon, maka otomatis Daeyeon pun diblokir dalam piramid game kali ini. Daeyeon lalu mengamuk kepada Jaeun. Di ruang guru terlihat secara live apa yang terjadi di ruangan kelas wali kelas Pahyung, bahwa Daeyeon mengamuk. Bergegas para guru pun ke ruangan kelas tersebut, terlihat oleh Seunghwa yang langsung bergegas masuk ke ruangan guru yang kosong. Di kelas secara tiba-tiba doa menghapus aplikasi piramid game membuat teman-temannya pun terkejut. Suji yang juga telah menghapus aplikasi dari piramid game menyatakan bahwa sudah cukup suara untuk melenyapkan piramid game. Dalam diam, Harin kesel kasedek. Saat itu para guru juga kepala sekolah mencari CCTV di kelas. Menemukan CCTV tersebut, kepala sekolah langsung mematikan CCTV, sembari mengamuk tak ketulungan. Di media sosial atas kejadian ini terjadi keviralan yang luar biasa. SMA Baekhyun menjadi trending dalam pencarian atas piramid game, bentuk perundungan yang dialami oleh para murid. Mengunjungi Yerim di rumah sakit yang tengah ditemani oleh Enjeng, Yerim menyatakan kepada teman-temannya bahwa penguntit sudah ditangkap polisi yang ternyata berusia 30 tahun dan seorang wanita. Mendengar hal itu, Suji pun merasa lega. Bertemu dengan Seunghwa, Suji diberi data yang berhasil Seunghwa ambil dari komputer milik Pahyung. Suji lalu melihat foto Wuri yang ditunjukkan oleh Seunghwa. Suji pun menyatakan bahwa yang mengejar penguntit Yerim tadi, dia adalah Wuri. Mendengar hal itu, Seunghwa amat terkaget-kaget karena setahunya adiknya tidak ingin keluar kamar akibat pembulian yang dia alami. Menghampiri adiknya, Seunghwa diberi aksesoris milik Yerim. Wuri menceritakan bahwa dia stalking sosmed dari Yerim dan terlihat komentar-komentar dari penguntit yang menyebabkan dirinya pergi ke sekolah untuk menemui Yerim karena mengkhawatirkannya. Seunghwa lalu mengungkapkan bahwa Wuri terlihat hebat. Sementara keviralan perundungan sekolah Baekhyun terekspos berita membuat Ibu Harin stres dan Ibu Jaeun mengetahui keadaan anaknya yang ternyata dirundung teman di sekolahnya. Berada di kantor polisi, Bu Yohan melaporkan tindak perundungan di sekolah Baekhyun. Masih stres dengan urusan sekolah Baekhyun, Ibu Harin malah diminta Harin untuk memindahkannya sekolah bersama Jaeun. Tiba-tiba kala itu Nenek Harin datang dan mempertanyakan apakah itu keinginan dari Harin. Harin pun menjawab iya. Nenek Harin lalu mengungkapkan kekesalannya bahwa cucunya amat ceroboh, kehilangan kilauan matanya. Sampai di kediamannya, Jaeun melihat ada ibunya yang langsung memeluknya dan meminta maaf karena baru tahu penderitaan dari Jaeun. Di kelas, guru pun memberikan perintah bahwa mereka yang dipanggil harus memindahkan kursinya ke kelas yang dituju sesuai dengan arahan. Para murid lalu berbondong-bondong membawa kursi mereka ke kelas baru yang sudah ada murid tetap di kelas tersebut. Memperhatikan mereka penuh kegosipan. Gedung kelas Harin CS pun ditutup. Sementara kepala sekolah merasa stres tak ketulungan. Dan Ibu Harin sebagai pimpinan melakukan pertemuan dengan para orang tua murid memastikan pihak sekolah akan membereskan kasus ini. Suji dan kawan-kawannya pada akhirnya bisa merasakan situasi sekolah yang sebenarnya, nimbrung bareng dengan angkatan lainnya.
Bertemu dengan doa, Suji diberitahu bahwa Harin pindah ke luar negeri. Di atap mengetahui Harin pindah ke luar negeri membuat Jaeun terkejut. Saat itu Jaeun dihubungi oleh Harin. Menemani Jaeun, Suji masuk ke sekolah Hanul, sekolah SD Harin dan juga Jaeun. Di dalam situasi ruangan seperti ruangan di sekolah mereka dan sudah ada Harin yang menunggu. Menyambut Jaeun dan Suji menyatakan selamat datang di rumahnya di rumah Soeun, seorang korban kekerasan di sini. Jaeun tiba-tiba mengakui bahwa dia melakukan semuanya. Menceritakan bahwa dulu Soeun murid baru di kelasnya yang jago bahasa Inggris, membuat iri teman-temannya dan pada akhirnya mendapatkan perundungan dari teman-teman sekelasnya. Dan Jaeun hanya menyaksikan. Saat di kelas kembali, guru menerangkan tentang piramid game dengan menentukan posisi paling bawah adalah murid yang tidak bermain dengan baik. Harin kecil melihat temannya mendapatkan jatah lauk yang banyak karena berada di tingkat atas. Sementara dia hanya mendapatkan kimchi dan nasi karena berada di tingkat paling bawah. Mengalami perundungan kembali dan Jaeun hanya menyimak kembali. Ji-ah menyatakan Soeun pantas dirundung karena tidak memiliki orang tua. Saat itu Soeun mengambil pemantik gas dan mempertanyakan jika dia memiliki orang tua, bolehkah memakai pemantik. Hari berbeda, Soeun memperhatikan ibu panti yang bergosip mengenai pimpinan Baekhyun yang tidak memiliki cucu. Anaknya yang datang dari Amerika akan mengambil anak dari panti ini. Menyaksikan penampilan anak-anak panti, pimpinan Baekhyun terfokus pada Soeun yang memiliki tatapan tajam penuh dengan tekad. Pada akhirnya berganti nama menjadi Harin, Soeun mendatangi ibu angkatnya dengan manja. Namun ibu angkatnya meminta agar Harin meminta uang saja darinya, jangan perhatian. Harin pun hari demi hari dicekoki dengan keilmuan yang membuatnya menjadi datar tak berempati. Di masa kini, Harin menyatakan disinilah piramid game lahir. Mengingatkan kembali Jaeun, tahun pertama sekolah SMA bertemu kembali dengan Jaeun. Namun hidup seperti manusia biasa tidak memiliki rasa bersalah kepadanya. Membuat Harin pun ingin Jaeun merasakan apa yang pernah dia rasakan. Saat itu, tiba-tiba alarm kebakaran menyala dan terjadi ledakan dari ruangan lain. Harin yang pingsan bergegas Jaeun menolongnya. Tim damkar pun terjun ke lokasi. Di rumah sakit, Jaeun meminta maaf karena ia bukan korban dan menyesali perbuatannya di masa lalu yang hanya menjadi penonton. Ibu Jaeun lalu datang amat mengkhawatirkan Jaeun. Kebakaran yang menimpa SD membuat berita heboh dan memutarbalikkan fakta bahwa Suji adalah perundung yang sebenarnya. Terlihat dari CCTV yang tersebar, Suji mendorong Harin dengan kasar. Seorang YouTuber pun mengangkat kasus ini memojokkan Suji. Sementara atas pelaporan Ibu Yeon, polisi menyelidiki kasus perundungan di sekolah Baekhyun. Kepala sekolah menginformasikan bahwa Bu Yeon guru sementara dan diragukan kesaksiannya. Bertemu dengan Yora menyerahkan bukti rekaman dirinya yang tak sengaja melihat Suji yang tengah dirundung oleh Dayen CS kepada Yeon. Dan meminta maaf karena baru berani memperlihatkannya sekarang. Melihat rekaman dirinya yang tengah dihajar oleh Dayen CS, Suji lalu dihubungi oleh Yeon bahwa tenang saja, semua akan baik-baik saja, menguatkan Suji. Sementara itu Yeri membuat pengakuan bahwa ia terlibat dalam piramid game dan hanya sebagai penonton. Dia pun menyatakan akan mundur untuk debut. Begitupun dengan Wuri yang kondisinya sudah mulai membaik mendapatkan dukungan dari kakaknya untuk mengungkapkan kebenaran. Wuri menyatakan jika penyebabnya hanya karena dia tidak sengaja menginjak sepatu Harin, membuat Harin marah dan meletakkannya di tingkat F, merundungnya dengan teman-teman lainnya. Di kediamannya, ayah Suji melihat video viral Suji yang mengalami perundungan membuatnya bersedih dalam kekalutan. Dihampiri Suji, ayahnya meminta maaf karena tidak pernah memeriksa apakah Suji dalam kondisi baik-baik saja di sekolah baru. Suji pun menyatakan jangan khawatir karena dia baik-baik saja. Ke minimarket, Suji diberitahu Seunghwa bahwa dia telah memeriksa data milik Pahyung dan diketahui fakta. Pahyung mencatat berkas ujian yang disalin diduga Pahyung membocorkan soal dan bekerja tidak memenuhi syarat sebagai guru. Seunghwa lalu menyatakan dia akan mengunggahnya. Suji bertemu dengan Yeon memberikan informasi terkait nepotisme di sekolah Baekhyun. Yeon pun bertemu dengan reporter dan menginformasikan hal tersebut. Yang pada akhirnya, kejaksaan pun turut serta menggeledah sekolah Baekhyun yang akhirnya menjerat Pahyung. Ayah Harin pun melakukan konferensi pers meminta maaf atas kegaduhan yang telah diperbuat oleh anak angkatnya, yaitu Harin. Dia pun menyatakan telah membatalkan status adopsi Harin dari keluarga Baekhyun.
dan mewakili grup Baekhyun menyatakan mundur dari dunia pendidikan dan akan fokus di sektor lain. Melihat berita ungkapan ayah Harin, Suji pun menyatakan kepada Jaeun dia masih tidak mengerti dengan Harin, karena Harin adalah korban perundungan dan sangat membenci orang yang tidak peduli saat dia dirundung. Namun dia malah membuat kastil yang melakukan kejahatan yang sama. Jaeun fokus mendengarkan penjelasan dari Suji yang mengasumsikan bahwa tidak heran Harin sekarang terjebak dalam hukuman ketidakpedulian dan kelalaian. Penderitaannya mungkin akan dimulai kembali karena tidak ada yang mencarinya. Bersekolah kembali dengan teman-temannya di gedung yang sama, namun pengelola yayasan berbeda. Suji pun begitu antusias karena Bu Yeon mengajar kembali. Dan semangat Suji menjadi akhir dari drama Pyramid Game. Korban perundungan dapat mengalami berbagai dampak negatif, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Untuk itu, keluar dari situasi perundungan, maka harus berani melapor, jangan menyimpannya sendiri. Terima kasih yang sudah menyimak suara Cece sampai drama ini berakhir. Cece undur diri dulu, bye!